Hai teman-teman semuanya, bersua lagi kita di channel Nagan Flower Gallery. Hari ini tema kita yaitu kita akan membuatkan pupuk kompos. Gimana caranya? Ikuti ya teman-teman, dari pertama sampai terakhir. Jadi ini ya pupuk kompos yang sudah jadi, teksturnya seperti ini, ringan, kasar seperti pasir ya. Nah, ini dia teman-teman. Ini hasil olahan dari media tanam yang sudah kita olah, yaitu kita olah dari beberapa bahan. Kita akan mempraktekkannya dan hasilnya ini dia teman-teman. Nah, jadi pertama sekali kita siapkan teman-teman, kita siapkan pot ataupun kita bisa langsung kita tempatkan di atas tanah, lebih bagusnya ya. Jadi yang pertama sekali kita siapkan dulu media tanam apa aja boleh untuk lapisan bawahnya. Ini cara praktis dalam mengolah kompos ala Greenhouse Flower Gallery ya. Jadi teman-teman boleh mengikutinya supaya bisa kita mendapatkan pupuk kompos dalam waktu singkat ataupun waktu sekejap gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya yang seperti ini dalam jangka waktu 3 minggu kita sudah bisa mendapatkan seperti ini. Nah, jadi semakin banyak daun semakin banyak juga zat haranya. Jadi sesudah kita siapkan media tanam seperti ini teman-teman, kalau memang ada batu buang ya. Nah, jadi plastik-plastik kalau ada dibuang saja. Lalu teman-teman kalau ada sisa-sisa sampah apa aja boleh, sampah kering, sampah basah. Nah, kita buatkan begini. Ini hasil dari sampah dapur, dari buah-buahan, dari sayur-sayuran ataupun makanan-makanan sisa dari dapur ya. Kita bisa mengolahnya menjadi pupuk yang bagus sekali untuk tanaman ya. Nah, jadi biarkan aja seperti ini nih teman-teman. Lalu sesudah seperti ini kita tutup lagi dengan media. Kita tutup dengan media seperti ini supaya cepat pembusukannya. Nah, kalau ada batu buang juga, plastik hati-hati jangan ada masuk plastik. Setelah itu teman-teman, ini ada sekam bakar, sekam mentah sudah dicampur begini ya. Ini bisa kita ini apa nih? Nah, jadi sisa-sisa ini kebetulan sudah kita satukan, ada di dalam karung ya. Ini sekam bakar, sekam mentah kita tempatkan aja begini. Kita tutup yang namanya sampah-sampah basah maupun sampah kering. Kemudian teman-teman, sesudah kita tutup dengan sekam mentah ya, sudah ini kebetulan sudah tercampur, udah basah ya. Kalau ada media kering seperti ini daun-daun kering jangan juga dibuang. Kita bisa memanfaatkannya untuk kita buat menjadi pupuk kompos ya. Dan selanjutnya teman-teman, kita siram hasil ini setelah kita tutup dengan media tanam juga. Ini proses cepatnya aja kita buat videonya ya. Setelah kita tutup lagi dengan media tanam begini, nah ini sudah tertutup rata, kita siram terlebih dahulu. Kita siram secukupnya ya, sebasahnya aja. Ini proses cepatnya kita praktekkan ya. Setelah kita siram seperti ini teman-teman, kita siapkan cairan yang namanya untuk bisa cepat menghancurkan bakteri-bakteri yang ada di dalam bahan-bahan yang sudah kita campur tadi, baik itu basah maupun kering. Kita siram dengan yang namanya EM4 ya. Jadi teman-teman bisa membeli di toko pertanian ataupun teman-teman bisa memakai yang merek yang lainnya juga, tapi kami memakai itu ya. Jadi langsung kita siram begini teman-teman. Nah, jadi tidak masalah dia walaupun tidak tercampur. Ini udah kita campur dengan air supaya tersiram rata. Setelah seperti ini, setelah tercampur semuanya, kita tutup.
Kita tutup dengan apa aja boleh. Yang penting setelah kita siram, kita tutup selama seminggu. Setelah itu kita buka lagi, kita siram lagi teman-teman. Kita siram dan sudah berproses. Contoh yang sudah berproses seperti ini. Ini yang sudah berproses ya, sudah menjadi busuk dan banyak maggot-maggotnya seperti ini. Jadi ada juga yang menanyakan bagaimana ini banyak sekali maggotnya yang di dalam ini. Mungkin ada ibu-ibu ya geli ya lihatnya, tapi insya Allah inilah yang bisa membuat bahan-bahan yang ada di dalam ini menjadi hancur dan lama-lama menjadi hitam seperti pasir, dan maggotnya pun mati. Nah, ini proses sudah 14 bukan ya, setelah seminggu prosesnya seperti ini teman-teman, keluar banyak maggot. Nah, jadi setelah itu kita biarkan aja begini sampai 3 minggu, insya Allah kita udah bisa panen ya. Kita bisa panen medianya, bisa diayak, nanti mungkin yang kasar-kasar bisa kita olah kembali. Dan inilah hasilnya teman-teman, hasilnya bayangannya seperti ini ya. Ya ini dia. Dan kalau memang teman-teman mau diayak supaya mungkin ada ada yang kasar yang belum jadi, kita bisa mengolahnya kembali. Jadi ini sudah kita ayak dengan ayak kasar gitu ya. Kita pakai ini teman-teman. Jadi hasilnya kita ayak begini teman-teman. Kami pakai ini ya. Jadi yang turun yang halusnya aja, sementara yang kasarnya kita bisa olah kembali, kita bisa campurkan kembali ke dalam ini teman-teman. Nah, kita campur lagi ke sini, insya Allah akan hancur dengan adanya pembunuh bakteri ya, pembunuh bakteri untuk diolah beberapa bahan menjadi hancur ya. Jadi teman-teman kalau mau prosesnya cepat, boleh dilakukan di atas tanah langsung, itu prosesnya lebih cepat karena ada cacing di dalam tanahnya, itu prosesnya lebih cepat. Dalam jangka waktu 2 minggu kita bisa panen yang namanya kompos ya. Dan hasil yang sudah jadi ini dia ya, bayangannya seperti ini ya, seperti ini bayangannya yang sudah jadi. Oke, ini dia, ada beberapa teman-teman yang sudah menanyakan bagaimana cara pembuatan kompos ala greenhouse flower gallery. Beginilah caranya teman-teman. Jadi kita tidak perlu, kalau memang tempatnya sempit, ruangan pekarangannya sempit, kita bisa menggunakan di ember ataupun di pot begini. Dan teman-teman boleh bisa mengolahnya dari sisa-sisa makanan dapur, dari sisa-sisa sayur-sayuran, buah-buahan, ataupun sampah-sampah daun yang kering ataupun yang basah, teman-teman bisa mengolahnya seperti ini. Jadi kita bisa membuat kompos dan kita bisa memanfaatkan untuk sendiri, dan juga kita bisa mengatasi yang namanya polusi udara. Kalau kita bakar sampah mengakibatkan polusi udara menjadi kotor ya. Jadi kita manfaatkan begini dari alam, kita kembalikan lagi ke alam, dan bisa membuat media tanam untuk kita tanam tanaman apa saja boleh, insya Allah subur dan berkembang ya. Ikuti cara yang sudah kami paparkan teman-teman, mudah-mudahan yang sudah mempraktekkan ala greenhouse flower gallery sudah mendapatkan hasilnya. Yang belum mendapatkan boleh mengikuti cara praktis seperti ini ya. Oke, jumpa lagi kita dengan tema selanjutnya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberikan masukan supaya kita buatkan video tentang cara mengolah kompos ala greenhouse flower gallery. Ini kita sudah videokan ya. Dan hasilnya teman-teman udah bisa melihat sendiri dari tanaman hias kami dan tanaman pangan lestari kami yang berbuah tanpa henti-hentinya. Ya, ikuti video kami sebelumnya, teman-teman bisa melihat bagaimana perkembangan proses dari pertumbuhan tanaman kami semuanya. Oke, selesai untuk hari ini.
Ya, jumpa lagi kita besok ya dengan tema yang lainnya.